Boleh, boleh. Saya nanya-nanya aja dikit. Hmm. Buka tema baru aja. Kita Yang kan baru. Apa temanya? ya terserah, wong ini kita kan ngobrol Oke. santai. Boleh. Apa itu, Pak? Tema baru itu? Gini deh. Saya mau tahu, Pak. Pak Herdi Pananggung ya. Pak Herdi, kira-kira apa? Saya sih pengennya kalau tema itu harus debat buat semua itu. Nggak apa-apa sih kalau debat juga. Kalau debat nanti bisa pakai H2, bisa pakai timer, bisa. Ini kan belum tentukan tema. Ya silakan mengalir saja. Nanti pada Iya. titik tertentu baru kita pakai timer. Itu aja santai. Yang Kalau lainnya tolong tahan diri supaya jangan berebut. kalau masalah Jangan masalah ada, ini, jangan Betul. ada celetukan, jangan ada apa? Ya itu serobot menyerobot biar diskusi kita enak. Kalau semua ingin bicara, kita dengaran juga nggak enak. Setuju kan? iya. Betul, silakan, jangan dipersulit. Ya, Iya. silakan. Sekarang Injil dengan Quran itu mana yang dari Tuhan yang sesungguhnya? Gitu loh. Kalau bisa itu sebenarnya bisa menarik nih. Apakah kitab Injil atau Biblos atau sebagai Al-Quran yang benar-benar dari Sang Pencipta itu? Ini bisa kita buktikan, tapi itu kan perdebatan panjang kali ya, Pak. Mesti di hatuha gitu. Tapi kira-kira menurut Anda bagaimana Pak itu? Pak siapa tadi? Ya, Pak Pananggung. gimana Pak? Gimana? Apakah benar? Herdi. Pak Herdi, apakah benar Biblos itu atau Injil itu dari Tuhan? Biblos ya, Bible. Jadi begini ya Pak, saya jelaskan ya. Jadi Anda itu kan menggunakan logika Quran. Anda percaya Quran itu dari Allah SWT ya. Betul. Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah sebuah buku catatan yang berisi tentang firman Tuhan dan bangsa Israel yang dipilihnya sebagai pencatat. Sudah paham Pak? Jadi di dalam Alkitab itu ada firman Tuhan, ada sejarah-sejarah histori, ya. Nah, Berarti bukan firman Tuhan yang Anda katakan secara gamblang di sini, kawan-kawan bisa dengar sendiri ya bahwa Bible itu bukan seluruhnya firman Tuhan, berarti kan gitu. iya, di dalam Alkitab kan sudah saya katakan Pak, ada kisah-kisah tentang Lot. Itu bukan difirmankan, tetapi Lot itu dituliskan. Ada tentang kisah, ya kan tentang kisah-kisah Pak. Betul, berarti secara tidak langsung Bapak mengatakan bahwa Bible ini memang bukan dari Tuhan, kan begitu? Bukan begitu Pak. Yang penulis kalau Anda bertanya begini Pak, sebentar. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah Quran dari Tuhan, dari Allah yang benar atau Sang Pencipta gitu, taruhlah. Apakah Al-Quran itu dari Sang Pencipta gitu kan? Saya akan jawab secara tegas dan lugas bahwa itu ya, secara keseluruhan itu dari Sang Pencipta. Kan nah begitu? iya, Bapak Karena bertanya. saya bertanya kepada Bapak. Enggak, saya bertanya kepada Bapak, apakah Bible itu dari Sang Pencipta? Alkitab itu ditulis atas ilham Roh Kudus Pak. Jadi paham? Terus? Jadi di dalamnya ada tentang kisah-kisah yang diilhami oleh Roh Kudus, ditulis oleh Musa dan lain-lain. Ada banyak penulis Pak. Berarti bukan dari Tuhan ya? Bukan dari Sang Pencipta gitu kan? Bapak paham, diilhami oleh Roh Kudus. Jadi penulis Alkitab diilhami oleh Roh Kudus, jadilah Alkitab ditulis. Iya betul, berarti kan secara langsung bahwa apa yang tertera di dalam, termaktub di dalam Bible itu berarti secara keseluruhan bukan firman Tuhan, bukan perkataan Tuhan, kan begitu? Iya kan ada, saya sudah jelaskan Pak. Jadi Alkitab ya, tinggal katakan iya atau tidak gitu loh, supaya mau tidak melebar. dikatakan bukan firman Tuhan, tidak juga Pak, karena di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Betul, saya kan secara keseluruhan Pak. Tidak semua ya. Kalau misalkan Al-Quran, Anda tanya kepada saya, apakah isi Al-Quran secara keseluruhan itu firman dari Yang Pencipta? Saya akan jawab, iya, secara keseluruhan adalah dari Sang Pencipta. Saya tanya balik kepada Bapak, apakah Bible itu berasal dari Sang Pencipta atau bukan? Kan saya sudah jawab Pak, diilhami, penulis Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Ya berarti bukan dari firman Tuhan. Jadi penulis itu yang diilhami oleh Roh Kudus, ya kan? Jadi begini Pak, jadi Anda harus bedakan Pak, firman
Firman itu perkataan Ya, Tuhan. setuju perkataan ya, setuju perkataan kawan-kawan. Satu perkataan. Firman Tuhan. Tentang kisah-kisah sejarah Abraham, Nuh, Lot, Adam itu diilhami oleh Roh Kudus, ditulis oleh Musa. Jadi bukan firman Tuhan, tapi diilhami. Jadi Ya, kalau berbicara firman Tuhan, kalau berbicara firman Pak, itu adalah perkataan Tuhan. Iya. Betul, berarti secara tidak langsung Anda mengatakan secara keseluruhan Bible ini memang tidak ditulis oleh tidak atas perkataan yang pencipta kan? Kan secara jelas Anda mengatakan begitu. Iya, memang di dalam Alkitab Pak, bukan semua isinya perkataan Tuhan. Ya, itu sepakat berarti kan? Kita sepakati Pak, artinya itu biar tidak melebar. Nah, sekarang bagaimana Anda memilih itu perkataan Tuhan dan perkataan manusia? Apa yang membuktikan itu kalau begitu? Roh Kudus itu kan dimensi yang lain tentang perkataan. Saya akan bilang misal kepada Bapak sekarang sedang dipenuhi Roh Kudus. Apakah saya mengetahui betul Bapak dipenuhi Roh Kudus? Jangan-jangan roh halus gitu. Ya, gampang kok Pak mengujinya. Cara mengujinya Roh Kudus dengan roh setan itu lihat tindak tanduknya Pak. Oke? Lihat tindak tanduknya. Jadi tindak tanduknya kalau ada kesombongan, ada bentuk-bentuk kejahatan, tentu itu roh halus Pak. Oke, sekarang kalau misalkan saya berkata, apakah bisa membuktikan? Saya akan buktikan bahwa banyak hal yang memang tertulis di dalam kitab Alkitab itu ternyata bukan Roh Kudus, tapi roh halus gitu. Contoh, Kejadian 3 ayat 14. Dari mana asalnya ular itu bisa makan tanah dan debu? Anda bisa buktikan bagaimanapun juga. Itu bukan firman Tuhan, Pak. Terus kemudian dari Kejadian 6 ayat 6 sampai 7 itu, masa Tuhan menyesal? Iya, ada lagi nih, mau saya terusin lagi. Kita bahas 2 poin ya, ular makan debu ya, dengan Tuhan menyesal ya. Iya. Ya, Jadi gini Pak, jadi di dalam Alkitab itu ada bahasa kata-kata metafora, ya, kata-kata kiasan. Jadi ular itu kan simbol iblis. Jadi ular makanannya debu. Debu manusia diciptakan dari debu. Jadi iblis makanannya adalah manusia. Bisa paham Pak? Itu kata metafora Pak. Itu kan kata cuma pengelak aja. Sekarang kita buktikan secara saintifik apakah Tuhan itu pencipta itu menciptakan ayat seperti itu. Kita buktikan. Masa sekarang Bapak memiliki sekarang dikaruniai sang pencipta itu akal pikiran kemudian tidak bisa membandingkan dan membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Artinya jadi gini Pak, ada miss Bapak di antara alam pemikiran Bapak dengan sebuah metode kitab suci. Artinya tidak layak dipercaya itu kitab suci. Karena kitab suci itu harus terjaga dari kebenarannya, Pak. Maupun kebenaran secara fisikly maupun secara rohani. Kalau secara fisikly tidak bisa dipahami, dari mana asalnya ular makan debu dan tanah? Buktikan secara empiris. Nah, saya kan sudah jelaskan itu kata-kata kiasan, metafora, Pak. Iya. Saya tidak menyangka itu. Itu kan kata Bapak metafora. Tapi dalam pembacaan itu secara gamblang mengatakan ular itu makan tanah dan debu itu. Itu kan tidak rasional, berarti saya bilang itu adalah sebagai bukan dari perkataan Tuhan. Dan itu dikatakan sebagai roh kudus penulis itu dipenuhi Roh Kudus. Sanksikan dia jangan dipenuhi roh halus itu. Oke, boleh saya bicara Pak? Silakan. Oke. Jadi kan saya sudah ulang, yang Bapak kutip itu adalah kitab Torah, ya, kitab Kejadian. Di zaman kitab Kejadian, iblis itu menyerupai ular. Jadi iblis itu hinggap di dalam ular, lalu menyesatkan Adam, ya kan? Nah, lalu dikutuklah si ular ini. Ular ini kan identik iblis. Dikutuk. Jadi ular ini makanannya adalah debu. Iya, sekarang terbukti tidak? Makanya saya jelaskan, Pak. Silakan lanjut. Jadi selain manusia, siapa lagi yang disesatkan oleh iblis? Siapa lagi yang dimakan oleh iblis? Tak ada. Jadi iblis itu mencari mangsanya adalah debu. Debu itu adalah manusia. Manusia itu Adam. Betul Pak, secara perspektif itu ular itu adalah binatang Pak.
Lah, Bapak ular itu baca binatang konteksnya secara harfiah itu ular itu binatang atau tidak? Bapak baca konteksnya Bukan. dong. Di situ yang Betul. dikutuk ularnya. Ular Betul iblis sekarang. yang Betul, sekarang baca konteksnya itu adalah ular itu, Pak. Ular itu dikutuk sama Tuhan gara-gara iblis kemudian menjadi ular kan. Iblis itu penjelmaan dari ular, itu metafor yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Iya kan? iya, Nah, itu bahasa sekarang- metaforis, Iya Pak. betul. Sekarang ular itu, ular yang dimaksud di situ adalah tidak ular jelmaan, Pak. Tapi ular itu sebuah kutukan hingga menjadi ular sekarang. Sekarang saya pertanyakan, apakah realistis tidak ular itu memakan debu dan tanah? Kan itu Pak. yang berkata saya. Sudah saya jelaskan berulang-ulang. Itu ayatnya bersambung, berlanjut. Jadi ular iblis dikutuk, dia akan makan debu. Paham, Pak? Jadi itu kata-kata metafora, Pak. Kok Bapak jadi ngotot? Itu bahasa metafora. Bukan masalah ngotot, Pak. Bukan masalah ngotot. Sekarang secara lahiran dan induksi berarti berarti Bible ini memang tidak sesuai dengan zaman dan tidak sesuai dengan perspektif sains. Ya dong. Saya katakan seperti itu. Jangan berkecil hati Bapak kalau misalkan Saya tidak bisa mengimbangi Tuhan. Nggak mungkin. Iya. Artinya Pak, kalau begitu Anda sebagai berkitab pada yang salah. Gini Pak, saya kasih gambar kepada Bapak. Kita Salahnya manusia. Nah, sekarang gini, saya katakan Bapak, maka saya berjabat kepada Bapak. Saya beri kesadaran kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak kembali kepada jalan yang benar. Ya, saya katakan nih, pertama begini. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya, itu dibekali anugerah terindah dari sebuah penciptaan itu adalah akal. Akal itu dipakai untuk kapasitas kita berpikir, kemudian mengobservasi, mempelajari, menimbang. Kemudian menentukan siapa Tuhan itu, bagaimana pencipta itu. Nah, ketika satu sisi dianugerahi terindah itu, tapi satu sisi Tuhan memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan akal pikiran, berarti ada yang salah, Pak. Itu logika, ngapain kita Tuhan menciptakan akal pikiran kalau tidak seimbang dengan pengajarannya? Itu logika yang paling cerdas, Pak. Kan begitu. Oke. Sekarang Tuhan menyesal. Bagaimana Tuhan bisa menyesal dengan sebuah proses penciptaan? Gitu loh. Oke. Siapa yang disalahin dengan sebuah penyesalan Tuhan? Kecuali Tuhan sendiri. Berarti salah pengajarannya, Pak. Kan begitu. Jadi gini, Pak. Jadi gimana kalau soal ular itu sudah paham atau belum? Kita selesaikan. Jangan- Tidak akan paham. Saya yakin Bapak tidak akan pernah bisa menjawab itu. Bukan masa sudah paham. Tidak akan mampu menjawab itu. Bukan tidak mampu, Sekarang Pak. saya Kita kasih ke Markus 16 ayat 18. Oke, kita tentukan Markus 16 ayat 18. Sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan pernah mendapat celaka karena beriman. Coba Bapak beriman nggak? Coba saya kalau buktikan sekarang, kalau minum racun, mati nggak? Tuh Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu kan sebagai alasan. Nah, saya katakan lagi, kalau saya katakan begini kepada Bapak sekarang, Matius 22 ayat 37. Kasihinilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Suruh mikir gitu loh. Masa sekarang Anda suruh mikir? Dalam Matius 22 ayat 37 itu Tuhan itu memberikan akal budi gitu. Tidak ada Allah, Pak. Apa? Koreksi, Pak. Di dalam Alkitab tidak ada Allah. Kata siapa? Kata siapa? Anda berarti kurang baca, Pak. Saya akan buktikan nih kepada Bapak bahwa sekarang Yesus berdoa kepada Allah di Lukas 6 ayat 12. Oh, Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Masa tidak ada kata Allah juga? Anda akan menyingkal kitab Anda? nggak ada, Pak. Nggak ada kata Allah SWT, Pak. Tidak, saya tidak pakai WSWT, Pak. Tidak pakai, tapi Allah itu ada. Jadi kata Allah itu diserap dari bahasa Arab. Yang mana kalau kalian melafalkan disebut Allah, yang mana kalau orang Islam melafalkan Oke, sesuai Mas dengan Heri tajwid Daya, disebut tolong ditahan Allah. dulu, Mas Heri Daya, biar Mas ini ya, wah Mas Heri keluar lagi. Biar Abang Zia dulu yang menyelesaikan biar enak diskusinya, biar enak. Nanti giliran lah. Siap. Sorry Pak Heri. Sorry Pak Heri. Kita tahan diri dulu. Sorry. Biar- Terima kasih. biar- Biar biar domba-dombanya kerasan di sini. Guru saya itu. Ya terserah ini Guru nih. Mas Jihad mau melemparkan ke Mas Ya. Heri Kalau Daya, Pak terserah. silakan, kalau saya sih masih on fire. Oke. Silakan Mas Heri Daya untuk menanggapi lebih lanjut.
Abang Ziad sudah menyerahkan ke Mas Heri. Silakan Mas Heri. Nggak enak saya, biar Abang Jihad aja. Nah, ini kan. Abang Jihad kan senior. Abang Jihad kan senior saya. Yang penting Bisa Senior aja. saya, senior saya. yang penting begini Bisa loh. aja. Teman-teman, yang penting begini. Dalam diskusi ini, yang Gantian. penting diskusi ini Iya, biar iya, mengalir iya. enak, jangan diserobot. Iya, Kita iya. coba menahan diri. Silakan Oke, oke. yang mau speak up. Oke, Yang siap. lainnya tahan diri. Biar dombanya kerasan, maksud saya begitu. Nanti saya kualat loh kalau saya motong Bang Abu Jihad, kualat saya nanti. Bang Abu Saya itu Jihad. belajar dari suhu dengan Bang Juma itu. Saya suka dengar suam dulu. Oke, Silakan, Bang mana Abu ini Jihad. hadinya? Oke. Mana Heri, Halo, Pak Heri? hadir bro, monggo. Pak Heri, jadi saya kembalikan lagi ya kalau misalnya itu ya, kita kembali itu bagian dari seperti yang Pak Heri bilang, betul Pak. Kata pelapalan itu dalam sebuah dimensi saya sebagai Muslim itu pasti mengatakan Allah gitu. Sementara Bapak mengatakan Allah, tapi dalam sebuah perspektif yang sama. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada kata Allah di situ, itu Anda keliru. Berarti Anda mengingkari ayat suci Anda, atau Anda nggak pernah baca terhadap kitab suci Anda itu sendiri. Sedikit. Oke, bisa saya jawab Pak? Silakan. Oke, saya jawab dengan pertanyaan. Bisa kan? Silakan. Oke. Kata Allah SWT itu bisa diterjemahkan nggak? Itu tidak kata ada SWT, Pak. Oke, Saya kata tidak- Allah, kata Allah bisa diterjemahkan nggak? Diterjemahkan itu nama orang, Pak. Nama bukan nama orang ya, nama sebuah nama penyebutan loh, itu nama. Iya. Bisa diterjemahkan nggak? Ya tidak. Oke, betul. Bapak sudah paham? Bapak kan mengatakan sendiri tidak bisa diterjemahkan. Betul. Paham maksud saya? Iya, terus? Ya. Di dalam kitab Tanakh tidak ada kata Allah, tetapi Elohim. Lalu kenapa bisa diterjemahkan? Pak, jangan lari-lari, Pak. Anda Bukan, sekarang Anda saya hanya menyalahi sekarang. membuka Kalau begitu, Pak, pola Anda pikir. enggak, udah. Saya katakan, berarti kalau begitu Anda sedang menghujat LAI, Pak. Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan. Karena yang saya baca itu ada dari LAI, Pak. Pak, gini ya, saya tegaskan ya, sekiranya memang nama Tuhan itu adalah Allah, sudah tentu Tuhan itu sudah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Musa, tulis namaku Allah. Enggak kan, enggak ada. Ini Bapak sedang bicara apa nih? Sedang bicara Allah atau sebuah kejanggalan kitab suci? Saya akan Ini ruang saya waktunya tidak berbeda. Saya berbicara tidak ada kata Allah di dalam kitab Tanakh maupun kitab Perjanjian Baru. Saya tidak lagi bicara kitab Tanakh, Pak. Saya lagi bicara tentang Bible yang dalam versi Indonesia LAI, Pak. Sekarang Matius 22 ayat 37. Itu terjemahan. Itu Berarti- terjemahan. Berarti Anda tidak mengakui itu ya? Bukan tidak mengakui, Pak. Terus gimana? Saya itu gimana ya? Saya itu tidak suka diskusi kalau cocokologi, Pak. Lah, cocokologi di mana? Anda yang sedang cocokologi, Pak. Sekarang kita buka sama-sama, kita buktikan secara empiris dan bukti konkret. Matius 22 ayat 37. Coba kawan-kawan buka section. Apakah di situ ada kata Allah? Atau sekarang yang paling jelas dengan Lukas 6 ayat 12. Nggak ada kata Allah, Pak. Itu hanya terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya Perjanjian Baru, Allah itu diterjemahkan dari kata Theos. Yang saya bilang sekarang kepada Bapak, Theos ya, oke, kita buktikan secara empirik lagi. Theos ya, Anda belum melebar, tapi kan saya jawab di Theos ya. Theos mengatakan dengan Theos dan Tidak, Kurios. Pak. Tidak perlu dibuat panjang lebar. Bapak sendiri kan sudah mengatakan Allah itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, Betul. ini bahasa aslinya adalah Theos, Elohim, Eloah. Jangan, Pak. Jadi bukan Allah SWT yang dimaksud berarti. Yang Udah bilang paham, Allah SWT siapa, Pak? Anda yang sedang mempergunakan itu. Saya tidak mempergunakan Allah Subhanahu wa saya taala. jelaskan ya. Yang disebut Allah SWT itu Muhammad berkata di dalam Quran. Enggak usah bilang bicara Allah SWT, Pak. Kita tidak lagi bicara tentang Allah SWT. Bapak jangan lari dong. Ketika ayat suci Anda sekarang saya buktikan bahwa ayat suci Anda itu bukan dari Sang Pencipta, Anda malah lari ke Allah Subhanahu wa taala, nama Sang Pencipta. Enggak usah, Pak. Nanti Bapak juga keder sendiri kalau saya bahas itu. Kita buktikan aja yang sedang Bapak kaji tadi. Kan gitu. Iya. Sekarang kalau saya katakan Yesus berdoa kepada Allah di Lukas 6 ayat 12, itu dia adalah. Dan sekarang saya katakan ya, kenapa sekarang bahwa ayat-ayat ganjil dalam hal Bible itu banyak, Pak.
Kalau saya sebutkan satu-satu, apakah Allah menyesal? Apakah Tuhan menyesal di kejadian? Masa Allah menyesal? Hah? Jadi gini Pak, jadi tentang kata menyesal itu bahasa aslinya itu nakam. Jadi kata nakam di dalam kosakata bahasa Indonesia tidak ada yang pas untuk menerjemahkan kata nakam. Oke, sekarang satu bagian baru dua. Saya terserah Bapak whatever lah. Saya akan tunjukkan saja bahwa ayat janggal di dalam kitab Bible. Gini Pak, kita kalau diskusi, kalau mau bahas sesuatu kosakata yang terasa ganjil, kita merujuk ke bahasa asli harus Pak. Ya harusnya begitu. Anda itu pergunakan itu kepada umat Anda. Karena kami tidak melakukan itu gitu loh. Gak apa-apa lah Pak. Ini kan kita lagi membahasakan. Kita kan berbahasa Indonesia. Iya, saya bilang. Kalau Bapak mau mempersoalkan kata menyesal, tentu saya akan merujuk ke bahasa aslinya. Artinya, Pak, ketiga lengkapan itu yang ada di dalam tubuh Bapak. Itu makanya ayat-ayat dalam Alkitab itu bisa dirubah-rubah itu begitu. Bukan, Bapak salah. Bukan ketidaklengkapan. Kosakata bahasa Indonesia tidak ada yang pas untuk menerjemahkan kata nakam. Iya, sekarang nggak usah bicara begitu, Pak. Saya tidak lagi berbicara masalah etimologi bahasa. Saya tentang berbicara tentang sebuah makna dalam kitab suci Anda. Kan gitu. Nggak usah dibahas kayak gitu-gitu secara ini. Sekarang kalau saya bacakan sekarang. Kalau sekarang bacakan saya Markus. Di Markus 7 ayat 31. Jelas. Di Markus 7 ayat 31 dikatakan bahwa penulis itu tidak tahu tentang letak geografi di situ. Anda boleh baca itu. Markus 7 ayat 31. Markus berapa? Markus 7 ayat 31. Markus itu sama 7 ayat 31. Iya. Sebentar Pak, saya buka. Markus 7 kita bahasa ayat 31. bahwa secara geografis Anda penulisnya pun tidak paham gitu loh. Ini masalah peta segala macam gitu. Saya akan buka saja. Itu baru Kemudian 3. Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Apa yang tidak? Anda tahu nggak tentang peta itu? Peta itu Sidon dengan Sidopolis itu. Coba baca lagi. Sidon, Galilea. Sidon pergi ke Danau Galilea. Terus? Melalui? Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Melalui? Terus? Danau. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon. Oke, dan dengan melalui Sidon. Itu Pak, Sidon itu kalau geografinya antara begini misalkan. Saya contohkan, Anda dari Jogja mau ke Surabaya tapi lewat Jakarta. Lah, gini Pak, kalau kita mau bahas-bahas begini Pak, saya nggak punya peta. Iya, artinya Pak, saya tunjukkan kepada Anda, penulis juga lemah dalam geografis, artinya tidak punya kemampuan itu. Itu kata-kata saya katakan, apakah dia penuh Roh Kudus atau roh halus? Bukan, Bapak jangan menyinggung soal geografis. Tertulis di kitab Anda, Pak. Kalau tidak tertulis di kitab Anda, mungkin saya akan bahas gitu loh. Bapak jangan berbicara tentang geografis, karena saya bisa membalikan keadaan. Karena di dalam Quran, semua kutipan-kutipan nabi-nabi yang ada di Alkitab, Quran tidak pernah berani menyatakan tentang letak geografis. Memang tidak ada tertulis di Quran. Iya, kenapa memang. Anda bahas? Kenapa tidak tertulis? Karena Quran takut kedapatan. Salah, keliru Pak. Keliru Pak. Kalau Anda mengatakan Tuhan takut, Anda sedang lari dalam sebuah kenyataan. Tabahkan hatimu Pak. Tabahkan. Tenang. Apa contohnya apa? Musa, YHWH menampakkan dirinya dalam api semak belukar itu di atas gunung Sinai. Oke? Mana ada kayak gitu Pak? Ya, Anda surat berapa? Kalau saya lebih tahu itu surat itu. Di dalam Quran. Allah SWT menampakkan dirinya kepada Musa itu bukan di Gunung Sinai tapi di Lembah Tua. Jadi ada kesalahan letak geografis. Anda tidak baca Pak. Saya itu baru bahas malam itu Pak. Surat An-Naml ayat 7 sampai 9 itu Pak. Nggak ada Pak surat Sinai Pak. Anda salah membaca itu kata orang aja. Begini Pak ya. Buktikan ayatnya, buktikan. Ayo. Buktikan, buka sama Bapak. Begini. Jadi tampilkan Herdi. Jangan asumsi Pak, jangan kata orang, tidak ada Gunung Sinai. Silakan. Maaf Herdi. Aku telanjangi apa Pak Heri lah. Pak Heri, silakan Pak Heri. Saya silakan Pak Heri, saya udah panjang itu.
Saya seteron dulu. Tetap Seteron saya mau tidur. Herdi, pemain nggak tetap Herdi? dengan Pemain nggak Herdi? Bicara. tetap dengan Abang Jihad, tetap dengan Abang Jihad. Cuman saya minta tolong Herdi sekerenkan ayatnya. Iya, buktikan bukan asumsi ayat kan? apa bro? Ayat apa bro? Ayat apa? Ya tentang Gunung Sinai itu. Yang kamu bahas tadi. Gunung Sinai ya. Sekerenkan. Bentar. Sekerenkan. Aduh. Saya cuma ngambil jalan tengahnya aja. saya suka yang tengah-tengah. Apalagi perbatasan antara pusat dan ke bawah. Gua kalau udah pakai Harry muncul gua jadi kaku tau gak? Kalau salah jangan gua. dipersulit. Ini ya. Saya bacakan ya. Sekerenkan. Enggak, keluaran, yang dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran. Dalam Quran tidak ada Sinai. Ya terus kenapa Nah, Anda kamu persoalkan Pak? Nah, Saya permasalahkan gini Pak. Musa, dengar ya. Musa itu pelaku sekaligus penulis. Ya, jadi Musa itu mengalami sendiri bahwa YHWH menampakkan dirinya di atas Gunung Sinai. Dia langsung menulisnya. Nah, di dalam Quran Musa dituliskan bukan di atas Gunung Sinai tapi di Lembah Tua. Jadi ada kesalahan letak geografi. Mana ayatnya? Ayatnya Oh. mana? Sekerenkan. Tampilkan. Apa perlu saya bantu Pak? Saya bantu nih ayatnya. Oke, carikan ayatnya Musa ala SBT Musa. menampakkan di Lembah Oke, Tua. saya carikan. Saya bantuin Bapak. Saya kasih nama Bapak lah. Kita bawa Itu di dalam adalah Al-Quran. kesalahan letak geografis. Ketika Oke, kita- Quran mau berbicara, berani berbicara geografis. Pasti Quran salah. Anda jangan menyalah-nyalakan Quran dalam sebuah. Bukan, sebentar. Sebentar. Menyalahkan fakta. Bukan, sebentar. Anda jangan menyalahkan dengan sebuah fakta yang tidak ada. Saya bilangin, saya akan buktikan bahwa itu tidak ada kata-kata di bukit itu. Apa itu tadi namanya? Kata Bapak? Lembah Tua. Lembah Tua ya. Sekarang saya kalau nggak Surah salah apa? dalam Quran? Surah apa? An-Namal ya. An-Namal kalau nggak salah itu. Saya ingat ayat 7 sampai 9. Ada. Iya. Jadi Iya, sebentar, tenang. Misalkan Allah itu menampakkan diri kepada Musa itu di Lembah Tua. Ayat Bukan berapa? di Gunung Sinai. Nih, dengerin. Ayat 7, An-Namal sampai 9. Saya hafal, Pak. Ayat itu, Pak. Kita buktikan, kita kaji bareng-bareng, Pak. Kita buktikan secara ilmiah gitu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu. Atau aku akan membawa suluh api atau obor kepadamu agar kamu dapat berdiam atau menghangatkan diri, gitu kan. Terus ayat 8-nya, Pak, maka ketika tiba di sana, dia disuruh telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 9-nya, Pak, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa? Mana ada bukit, Pak? Mana ada bukit? Ini saya buktikan, saya keren. Lembah Tua. Iya, lembah tua mana? Lembahnya? Lembahnya Lembahnya? Saya carikan ya, sebentar. Sehari, Pak, sampai buat taksariawan nggak ada itu. Saya bilang sama Bapak, ya buktikan aja. Iya, bentar ya Pak, bentar. Itu sudah sering saya bahas Pak. Iya, silakan. Iya, lembahnya di mana lembahnya? Lembah Tua. Nih, Sebentar. lihat ya. Nih, saya ingat kok suratnya. Ada nggak nama lembah tua itu? Sudah Jo Herdi. Tidak ada dong, tiada itu dong. Sudah Jo. Ya, siapa baru ada suara kau dah. Sudah coba diam Jo, nggak ada pemain, nggak ada dong. Bagi ini cak tikus dulu lah ini. Yang Cak tikus dulu lah ini. ikan teri yang ndak ada. Iya, cak Apa? tikus ini. Satu dua Loki, cak tikus ini enak memang ini. Masuk dalam got. Ya sudah Pak. Sekarang kita buktikan sudah tidak terbukti. Sebentar, saya lagi nyari Pak. Saya lagi Iya, nyari. kalau tidak terbukti sudah, saya sudahi aja Pak daripada Bapak itu. Nanti Bapak pusing sendiri, saya bilangin. Saya sih, tadi saya sudah jelaskan, saya screen segala Pak ayatnya Pak. Silakan yang lain lanjut Pak Heri atau siapa? Di QS apa Pak? QS Solama dong.
Selama kita panggil Kiestaha. ngana masuk di Jung baru ngana masuk. Kiestaha. Kestaha apa Kestaha? Ada surat Kestaha. Ya, Saya- saya nggak tahu baca Arab, Pak. Surah Taha. Nah, Toha, Qis Toha. 20. Qis 20 ayat 11 sampai 12. Coba baca. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, Sebentar. ia dipanggil. Sebentar, kita cari dulu. Ayat Hai berapa? Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Ntar dulu. KS berapa? Quran surah berapa? Surat Toha, surat Toha. 28 28 ayat 30. 2830. Ayat surat Toha yang barusan mah. Bukan surat Toha, salah nyebut dia juga. RD, Yes, so bisa 20. ngaji kan RD? RD, so bisa Betul, ngaji surat Toha kan? juga ada, Mas. Surat Toha juga ada, Bang. Surat Toha itu menceritakan tentang apa? Tentang Nabi Musa juga, tentang innani Allah. Dia Allah mendeklar. Biarin dulu surat apa tadi? Surat apa? Iya, Ayat berapa? Toha 12 ada. Yang jawab biar si Henry. Iya, ya. Silakan. RD. Toha. Surah apa dulu? Pusing ini. Ya Toha. Oke, Toha. surat Toha. Pak, ayat 11 sampai 12. Coba bacakan. Ini ada surat 12 itu, sungguh Allah ada Tuhan maka melepaskanlah kedua tompamu karena sungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Itu lembah suci, Pak. Iya, itu kan Iya. kesalahan letak geografis, Pak. Apanya yang salah dari sini? Apa? Loh. Itu lembah suci. Kenapa Anda mengatakan? Ada yang mengatakan itu tua. Tua itu di mana sekarang tempat letaknya? Anda mau tanya? Tanak mengkisahkan, Musa menuliskan, Musa itu adalah pelaku sejarah sekaligus penulis. Ia bertemu YHWH di Gunung Sinai, bukan di Iya. lembah. Oke? Iya, sekarang saya katakan kepada Bapak ya. Sekarang kepada Bapak. Dalam sejarah perspektif Al-Quran, sebagai kitab terakhir dari semua kitab suci, saya katakan ya. Jadi, kenapa sekarang kami mengalami tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran adalah penjiplak, ya kan? Bahwa Jelas Al-Quran itu, Pak. jelas, oke, jelas. Anda katakan penjiplak, jadi semua. Anda tuduhan-tuduhan Anda silakan saja, sah saja. Tapi saya akan buktikan pada Anda bahwa Al-Quran ini adalah sebagai sebuah ibroh dan sebuah pemahaman untuk meluruskan hal-hal yang keliru. Gitu loh. Nah, sekarang kalau tua itu adalah bukit suci itu, lembah suci itu bukan berarti bukan Sinai, Pak. Sinai itu perspektifnya tidak pernah diketahui oleh orang lain dan kebukti kejelasannya tentang Ada Musa. sampai sekarang tentang- Sinai masih ada, Pak. Ada, betul. Ada sekarang perspektif penerimaan wahyu itu penerimaan Itu wahyu ayat berapa tadi? Gini. Ayat Ini soal ayat bukan berapa tadi? penerimaan A12. Ini soal YHWH menampakkan diri kepada Musa itu di atas Gunung Sinai, bukan di lembah. Jadi ada kesalahan letak geografis. Bukan kesalahan, Pak. Pelurusan. Saya dari tadi tidak pernah mengatakan bahwa Musa itu menerima di Bukit Sinai. Saya tidak pernah mengatakan itu. Bukan, Bapak memang tidak mengatakan, tetapi tertulis Musa menuliskan, ya, YHWH menampakkan dirinya. Betul. Ingat, Pak. Ingat. Betul. Musa itu Betul. pelaku Betul. sejarah sekaligus penulis tanah. Betul. Saya paham, Pak. Intinya saya paham, Pak. Tapi saya akan jelaskan Iya. pada Anda. Jadi Perspektif Musa itu lebih keautentikannya lebih bisa dipercaya. kata dibanding- siapa, Pak? Kata siapa? Kalau saya kira sekarang kalau surat An-Nisa ayat 115 mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Isa, apakah kami keliru? Belum tentu. Itu perspektif Quran menginformasikan pada kami. Ketika Anda mengatakan kaum Anda bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kemudian kami informasi dari Quran mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus Kristus. Apakah itu sebuah kesalahan? Tidak, Pak. Itu pelurusan sejarah. Oke. Kalau di dalam Torah dikatakan di Bukit Sinai, di sini dikatakan di Bukit Tua, saya akan lebih mengatakan di Bukit Tua yang betul. Kalau Anda sebagai sekarang yang tadi dikatakan Yesus pergi ke Sidon kemudian lewat Galilea, itu ada kesalahan fakta sejarah yang tidak bisa diungkapkan bahwa secara geografi penulis itu tidak mampu menjelaskan dan mengetahui alam di situ. Pak, tinggalkan Berarti luar dari nomor situ. WA. Nanti saya akan luangkan waktu untuk menjawab tentang Sidon itu, ya. Coba aja. Sekarang kalau perspektif gini, Pak, sekarang. Halo?
Iya, iya. Monggo, Kecil monggo. sekali sekarang suaranya itu, Pak. Monggo. Kedengaran, Pak? Kurang besar, kurang besar. Wow. Jadi yang gini, jadi Pak. yang jadi pertanyaan, apakah Gunung Sinai itu tidak dikelilingi lembah? Jadi berbicara lembah, bro, yang disebut lembah itu sesuatu dataran yang luas, itu lembah. Di bawah Gunung Sinai ada lembah nggak? Iya, yang memang ada lembah, tapi yang terjadi, fakta yang terjadi, Musa, ya, YHWH menampakkan dirinya kepada Musa itu di atas Gunung Sinai, bukan lembah. Itu kata Oke. siapa, Pak? Kata Torah kan? Kata Torah. Betul kan kata Torah? Ayatnya Nah, kalau sudah tampilkan. Ayatnya sudah sekarang- tampilkan ayatnya. Udah tadi ada. Nah, coba di dalam Torah ya. Sekarang saya katakan, kalau sekarang dalam Al-Qur'an melutuskan itu, apakah kesalahan? Tidak, Pak. Kalau tadi Ya. kisah tadi, Nggak kalau kisah salah, tadi, Pak. Quran Kalau kita- bukan pelaku sejarah. Musa itu pelaku sejarah sekaligus penulis. Jelas salah Quran. Anda keliru, Pak. Kalau kitab kami, kita, Keliru. Musa, ingat Pak, Musa itu pelaku sejarah sekaligus penulis. oke. Nggak mungkin salah. Hmm. Ya, yang diceritakan di Quran juga Musa. Ya, bisa saja itu Quran salah mencatat. Ya, salah Bisa saja saya katakan kalau Torah yang salah. Torah itu terjaga dari zaman Musa sampai sekarang terjaga. Orang yang Anda menulis yakin? Torah, Anda yakin? yakin bro. Karena Tadi bangsa Yahudi itu terpilih, sudah dipilih mencatat. apakah sekarang saya yakin? Kalau Anda yakini, kenapa Anda bilang yang ayat-ayat yang tadi saya katakan itu Anda tidak seimbang dengan pemahaman? Kalau memang tertulis Torah itu. Sesuai fakta histori, Nah, Musa, ya di Torah Musa itu 3 kakak beradik, Musa, Harun, Miriam. Nah, sedangkan di dalam Quran Maryam itu ibunya Isa. Lah ini kan kesalahan Sekarang- sejarah ya. Anda keliru, Pak. Anda keliru. Sekarang Kalau Herdi, sekarang begini. Kalau Anda yakin kalau Torah tidak pernah dirubah-rubah, lalu bagaimana kita melihat Mazmur pasal 119 ayat 125 sampai dengan 128. Hambamu, aku ini buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Dari sini nyata-nyata sudah dikatakan Taurat telah dirombak. Gini bro, jadi kalau berbicara Torah yang dirombak, Ayo. Taurat iya, dirombak kan loh, jelaskan. Taurat dirombak loh. Jadi Jelas Torah itu ada 2 bro, Torah lisan, Torah tertulis, paham nggak? Paham nggak? Ya saya paham. Sekarang Iya. bagaimana kamu Jadi mau yang membedakan? dirombak itu Torah lisannya. Dari Torah mana kamu lisannya. tahu? Dari mana kamu tahu? Sementara di sini tidak ada dituliskan Torah lisan, Torah tertulis, tidak. Di sini hanya dikatakan sekarang waktunya untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Tidak ada disebut Taurat lisan, Taurat tertulis di sini. Nah, kalau Taurat sudah dirombak, sudah tentu Yesus akan berkata di dalam kitab Injil. Lah faktanya ada. memang di sini, faktanya memang tulisannya di sini Taurat dirombak di dalam Mazmur pasal 119 ayat 125 sampai dengan 128. YHWH itu bro, maha mampu menjaga apa yang dia perkatakan. Lah tapi faktanya Taurat dirombak toh. Apanya yang dirombak bro? Mana? Yang mana Lah dirombak? ini ayatnya. Iya, faktanya ayat mana yang dirombak? Saya tidak mau tahu di mana ayatnya. Tuh. Yang penting di sini dikatakan bahwa coba perhatikan waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Kamu artikan saja sendiri. Gimana Abu Jihad?
Makanya bro, yang dirombak itu bukan Taurat tertulis, tapi Taurat lisan. Di mana tulisannya di sini yang dirombak Taurat tertulis? Nah, Atau kalau Taurat kita lisan? mau bicara itu bro, kita harus merujuk adat istiadat Bani Israel. Berarti yang Anda pegang itu tidak ilmiah, Pak. Tidak bisa Tidak dibuktikan. ilmiah. Tidak bisa dibuktikan secara Tidak empiris dan ilmiah. keilmuan dan metodologinya habis, Pak. Orang nyata-nyata Tuhan mereka sendiri kok yang memberi warning bahwa Taurat dirombak. Udah, yuk dilanjut dengan yang lain. Dilanjut yang lain. Saya cuma bantu Abu Jihad untuk mengatakan kalau memang Taurat dirombak dan ada dalilnya. Silahkan yang lain. Iya, itu kan kata kamu bro, dirombak. Ya, kamu sekarang tidak gini, bisa Pak. membuktikan. Sekarang kalau saya kasih lagi ya, Pak ya. Saya 7 ayat 20. Tuhan bercukur. Gila, keren banget Tuhannya bisa bercukur di situ. Itu bahasa metafora bro. Bahasa Anda kalau kitab Anda tidak terjelaskan mengenai sebuah logika, Anda akan lari ke situ. Semua umat Kristus begitu. Lah, Artinya, iya. kalau Anda Masa punya biasa. otak, gini Pak, ketika memiliki kapasitas otak untuk berpikir itu tidak bisa digunakan berarti, Jangan turun. iya kan? Tidak bisa digunakan, Pak. Maaf ya, saya tidak menghina Anda, Pak. Tidak. Tapi sudah jelas. Apakah Tuhan Anda bercukur? Gini bro, buatlah satu topik yang bisa kita bahas panjang lebar. Tadi saya Jangan. sudah ajukan itu, tapi Anda yang lari-lari, Pak. Oke, Saya kita lanjut Silakan, kepada silakan. topik yang mengkerucut. Maunya Bro Herdi mau topik apa? Tadi kan saya Ini sudah topiknya bilang apaan ini sih? mengalir topiknya. Nah, setelah mengalir kan belum Iya. menemukan titik temu. Sekarang mau titik temu yang bagaimana? Titik temu dalam diskusi ini. Kita kerucutkan kalau Bang Herdi masih mau melanjutkan diskusi ini. Oke, lanjut bro. Saya masih punya waktu. Jadi kan Bro Herdi tadi mengatakan kan ganti topik. Topik apa? Ya kawan-kawan lah yang Loh, cari. Bro Herdi kan melanjutkan karena topik yang tadi sudah mengalir. Bro Herdi sudah nggak sanggup. Saya kira. Moga-moga saya salah. Bro Herdi nggak mau melanjutkan masalah Bukan Tuhan nggak mau bercukur tadi. melanjutkan bro, karena Kalau tidak mau topiknya- melanjutkan silakan dilanjutkan masalah Tuhan bercukur tadi sama Mas Abang Ziyad. Silakan. Herdi. Ya. Halo. Ini siapa? Siapa yang mau lanjut ini, Bro Abang Ziyad apa Hendy